ini adalah koin yang belakangan ini menjadi sangat terkenal ya. Setelah terjadi ketegangan kembali antara Israel dan Palestina. Nah ini koin ini bahkan sampai muncul di acara televisi kemarin tuh. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Ini Itu ada tulisan Ibraninya loh. Ya? Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Ada? Terang aja masih Ibrani. Emang Ada kenapa? nggak? Memang Dengerin, dengerin. boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani Poinnya kok. yang ingin Anda sampaikan bahwa Dulu Palestina ada berusaha state dihapuskan. Palestina. Sekarang berusaha dihapuskan oleh Israel. Iya. Itu yang Nah ini kebetulan saya punya koinnya nih. Nah ini bentuknya begini nih. Ini kebetulan saya tuh numismatik ya, atau pengkoleksi uang, baik uang kertas maupun koin. Uang ini itu namanya Palestinian Pound ya. Dia itu dikeluarkan dari tahun 1927 ini ya, sampai 48. Ini ketika Palestina dikuasai oleh British Mandate atau dikuasai Inggris, kan sebelumnya Turki Utsmani. Kalau saat zaman Turki Utsmani itu pakai uang Turki Utsmani itu. Lalu ketika udah kuasai Inggris, ini juga jadi mata uang di British Mandate of Palestine dan juga di Transjordania itu. Jadi ini Palestina itu mirip apa ya? Mirip Hong Kong lah kayak gitu ya. Hong Kong ketika dikuasai Inggris. Jadi kekuasaannya di Inggris, tetapi dia mempunyai pemerintahan yang mandiri gitu. Bahkan dia juga ada pasportnya dan segala macam tuh. Golda Meir itu mantan PM Israel itu juga ngaku dia seorang waktu dia ngungsi dari pembantaian Yahudi Holocaust di Eropa, dia ngungsi ke Palestina, diterima orang Palestina, dikasih paspor Palestina gitu. It was then the area between the Mediterranean and the Iraqi border. You say there is no such thing as East and Palestinian. West Bank, no. East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. Jadi ini membantah juga gitu bagi orang-orang yang bilang bahwa Palestina itu nggak ada gitu. Sekarang kan propaganda itu dilakukan di mana-mana ya, bahkan di Google Maps itu sampai dihapus gitu kan. Seolah-olah Palestina itu nggak pernah ada. Buktinya ada gitu. Nah kalau status negaranya seperti apa, apakah ya hanya bagian dari British Mandate segala macam seperti Hong Kong, semakmuran segala macam itu, ya itu perdebatan ya. Tapi Palestina, wilayah namanya Palestina itu ada. Lalu orang-orang yang disebut orang Palestina itu ada. Itu fakta sejarah itu ya. Lalu kemudian sampai 48 baru Israel berdiri, uang ini lalu kemudian digantikan dengan liranya Israel gitu. Di sini tuh ada tulisan Arab, tulisan Latin, dan tulisan Ibrani. Nah ini juga kemudian sama orang-orang Zionis, terutama di Indonesia, Zionis Sawo Matang juga kemudian menyebar berita bohong, hoax terkait koin ini. Mereka itu bilang bahwa yang tulisan Ibraninya itu bunyinya Eretz Israel atau tanah milik bangsa Israel. Jadi akhirnya kayak, wah ini justru koin ini mendukung Israel ini, menunjukkan bahwa itu memang tanah Israel gitu. Nah saya sendiri kan nggak ngerti bahasa Ibrani ya, lalu saya googling gitu. Bahasa Ibraninya Palestina tulisannya kayak apa, lalu Eretz Israel tuh kayak apa. Nah ternyata yang ini itu Palestina, tulisannya Palestina bukan Eretz Israel, ini Palestina nih tulisannya kayak gini, nih sama kan? Nah kalau Eretz Israel tulisannya begini, nah beda kan? Nah tapi yang namanya Zionis Sawo Matang dia nyebar hoaxnya tuh kayak ini nih akun ini. Nah ya biasalah sebagai penyebar hoax nggak bisa dikomen nih, dan itu banyak korbannya. Teman saya juga ada yang percaya gitu. Kalau teman saya sih bisa saya bilangin ya, tapi yang lain kan yang nggak ngerti kemudian menyebar bahwa justru koin ini tuh bunyinya ya Israel nih, milik Israel segala macam. Lucu ya. Lalu kalau si Monik itu kan dia bilang justru koin ini adalah bukti bahwa Yahudi itu udah ada sejak dulu, orang Israel ada dulu. Bahasa Ibrani, karena Palestine, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi. Monika jangan membodohi semua ya. Oke. Yahudi, Tahun dengerin, Yahudi, 135. Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Memang Yahudi ada sejak dulu gitu. Nah mungkin di kepala Zionis Sawo Matang ini, yang namanya penguasa di Palestina atau di Yerusalem itu tidak boleh semua agama hidup berdampingan gitu ya. Jadi kan emang terjadi begitu ya.
kalau umat lain yang berkuasa itu semuanya diusir, dibantai atau diusir gitu. Termasuk orang Yahudi itu selalu mengalami pengusiran berkali-kali. Nah, justru di era pemimpinan Islam dimulai dengan Umar itu yang terusir diminta kembali gitu, dibukakan pintu kembali, hidup berdampingan gitu. Makanya kan lalu dilanjutkan Salahuddin Al-Ayyubi, lalu di Khalifah, lalu terakhir di Ottoman sebelum British mandat ya. Semua hidup berdampingan, lalu dibikin kuarter-kuarter gitu, atau wilayah-wilayahnya, yang ini untuk orang Islam, yang ini untuk orang Kristen, ini Armenia, yang ini untuk Yahudi segala macam itu kan ada. Pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, cari ya soal siapa berkuasa di Palestina dan bagaimana itu. Ada di video sebelumnya, silahkan dilihat. Jadi Palestina itu ketika orang Yahudi korban Holocaust ngungsi di sana diterima dengan baik, yaitu bukan tanah kosong gitu. Justru karena udah ada orang di situ, ada orang Islam mayoritas, ada orang Kristen. Jadi menerima saudara serumpunnya lah untuk hidup yang jadi korban kekejaman Eropa itu kan. Nah, justru kemudian memang air susu dibalas dengan air rubah. Nah, inilah koin Palestina yang bersejarah itu. Jadi ini justru bukan menguatkan Israel, justru menguatkan bahwa Palestina sebelum ada Israel itu baik-baik saja, 3 agama atau 3 etnis segala macam ini hidup berdampingan. Ini Arab, orang Islam. Lalu ini yang orang Islam diwakili huruf Latin, diwakili huruf Latin, lalu yang huruf Ibrani ini orang Yahudi gitu. Ya, demikian info singkat tentang koin tua Palestina ini, semoga bermanfaat.